membawa berita? Iya, udah diam-diam. Kalau sudah diterima dengan baik, nanti tinggal tunggu aja surat tegurannya yang akan posting gitu. Terus untuk puskatnya juga sudah, sama ada beberapa konten YouTube, sama TikTok juga sudah. Sudah kapan masuknya tadi? Ya, tatonya nanti masuk aja. Kita kalau udah masuk pasti gue preskon. Karena ini untuk pelajaran sih untuk semuanya. Maksudnya jangan mau terprovokasi sama hal-hal yang kalian belum tahu fullnya atau pastinya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih mengamati perkembangan kasus Nikita Mirzani dengan Ustadz Dasat Latif soal kasus dugaan pelecehan niat sholat maghrib. Dan kita tahu bahwa Nikita menyatakan bahwa sudah melaporkan beberapa pihak termasuk Ustadz Dasat Latif ke polisi. Hal itu dikatakannya kepada wartawan saat dia diwawancara dan ditemui di Bilangan Jakarta beberapa hari yang lalu. Namun yang mengejutkan ternyata dari keterangan polisi diketahui bahwa belum ada laporan untuk Ustadz Dasat Latif. Nikita hanya melaporkan sebuah akun YouTube. Nah, bagaimanakah ceritanya? Apakah Nikita mencabut laporannya kepada Ustadz Dasat Latif? Dan juga bagaimana keterangan polisi soal ini? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Polda Metro Jaya membantah adanya laporan yang dilayangkan artis Nikita Mirzani terhadap dai kondang Ustadz Dasat Latif. Nikita sendiri pernah menyatakan bahwa dia sudah melaporkan beberapa pihak terkait kasusnya yang menimpa dirinya, yakni soal videonya yang dipotong yang akhirnya viral di TikTok itu. Pernyataan Nikita itu sempat dikemukakan kepada wartawan dan sudah menjadi berita di berbagai surat kabar, termasuk diberitakan oleh suara.com, yakni Nikita melaporkan banyak pihak kepada polisi karena dugaan kasus soal pelecehan niat sholat di video TikTok itu. Namun dilansir dari sumex.co dengan judul Nikita Mirzani laporkan Ustadz Dasat Latif, polisi bilang gini, Polda Metro Jaya membantah adanya laporan yang dilayangkan artis Nikita Mirzani itu. Nikita sendiri telah melaporkan hanya sebuah akun YouTube ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik yang menimpa dirinya dalam konten akun tersebut. Gak ada Ustadz Dasat Latif dilaporkan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi Sabtu 30 Oktober kemarin. Menurut Yusri, terlapor yang dilaporkan Nikita itu hanyalah sebuah akun YouTube. Saat ini terlapor sudah dilakukan penyelidikan. Terlapor dalam lidik, ujarnya. Dan sebelumnya memang artis Nikita Mirzani melaporkan sebuah akun YouTube ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik yang menimpa dirinya dalam konten akun tersebut. Laporan Nikita Mirzani itu terregister dengan nomor LPB 53732021 SPKT Polda Metro Jaya. Adapun terlapor masih dalam lidik. Nikita Mirzani mempersangkakan terlapor dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 dan atau pasal 32 junto pasal 46 Undang-Undang RI 81 tahun 2019 tentang ITE dan atau pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Selain itu, Nikita juga mengakui setelah melaporkan banyak pihak, imbas dirinya dituduh sudah melakukan penistaan agama Islam. Dia menyebut terlapor diantaranya seorang ustadz. Namun nampaknya di wawancara yang lain, Nikita juga ragu dalam menjawab apakah Ustadz Dasat Latif dia laporkan. Artinya, apakah laporan ini dicabut atau apakah laporannya hanya gertak sambal? Nikita lah yang tahu hal itu. Karena menurut Polda Metro Jaya,
tidak ada laporan soal Ustadz Dasat Latif. Tapi dari hasil berita itu akhirnya sempat terucap dari mulut lo bahwa lo akan melaporkan Ustadz itu dan pembawa berita. Ya udah diam-diam sudah diterima dengan baik. Nanti tinggal tunggu aja surat tegurannya yang akan posting gitu. Terus Ustadznya juga sudah sama ada beberapa konten YouTube sama TikTok juga sudah. Kapan masukin aja? Ya tampaknya nanti masuk aja. Kita kalau udah masuk pasti gue respon. Karena ini untuk pelajaran sih untuk semuanya. Maksudnya jangan mau terprovokasi sama hal-hal yang kalian belum tahu fullnya atau pastinya. Semangat yang tinggi ya. Nggak mau jadi bikin pinter. Pokoknya mau dibodoh-bodohin terus. Kenapa? Makanya kenapa akhirnya gue melaporkan banyak sekali orang ya supaya hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi di manapun. Karena kalau kita ngomongin soal agama kan kayaknya terlalu sensitif ya di negara ini gitu kan. Tapi gue lah bisa hidupin. Tapi ketika ada satu orang yang terkait Ustadz sendiri yang seperti apa nih? saya sebagai umat muslim juga mungkin saya tidak terlalu mengerti tentang agama yang saya anut, tapi saya juga tidak akan semena-mena untuk mengomentari orang yang kita belum tahu banget nih kepastiannya apa sih ini sebenarnya masalahnya gitu. Kalau gue misalkan gue ikut urusan orang, gue tuh selalu cari tahu dulu nih, ini kasusnya apa ya, ini awalnya gimana ya. Kalau gue udah pede, gue rasa kayak oh ini ada salahnya nih, baru gue sikat. Kalau nggak ada ya nggak bakal gue apa-apain juga. Nggak semuanya masalah di Indonesia ini gue ikut campur, kalian kan tahu sendiri. Fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbil al-qiblati ada lillahi ta'ala takbir. Ya Allah, saya dizalimi ya Allah sama diri saya yang sendiri yang tukang fitnah orang ya Allah. Gue tuh bingung ya, ada gitu ya stasiun TV yang katanya besar malah ngangkat berita hoax tanpa dicek kebenarannya. Terus hostnya, jurnalisnya juga ikut-ikutan nyebarin berita hoax. Yang diinterview juga hoax, semua hoax. Sekarang kalau mau cari gosip tentang gue itu bukan lagi di infotainment, tapi di news. Ya news, coba bayangin yang ngebahas kasus politik, kriminal, semuanya. Tapi gue bisa masuk di situ atas dugaan penista. Ongol-ongol lu kan. Halo, saya mau berbicara sedikit saja di sini ya. Untuk kalian semua yang ingin melaporkan saya ya dari manapun kalian berada, silahkan laporin saya sebanyak-banyaknya atas video ya yang dipotong-potong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya punya video fullnya. Jadi kalau buat kalian yang mau melaporkan saya, silakan saja. Tapi kalau sampai laporan itu tidak jalan, saya yang akan balik melaporkan kalian semua atas dugaan provokasi dan membuat gaduh saja. Oke, saya akan laporkan semua tanpa pandang bulu siapapun itu.